dalam pengumpulan cake untuk bid ya, istilahnya bidding ya, tapi mekanisme biddingnya kita kurang tahu, nanti Bang Dev yang mungkin bisa jelasin. Nah, nanti sesuai standar yang diminta oleh Pancake, nah artinya nanti kita mendapatkan bantuan likuiditas dari pihak Dev Pancake itu sendiri gitu. Itu adalah salah satu event yang dari Pancake ya. Belum lagi yang event-event BSPP yang lain. Tapi dalam artian ini kita ngejar bantuan likuiditas yang lumayan jumbo. Nah, ujungnya apa? Ya ujungnya nanti juga ke price BSPP sendiri gitu loh. Nah, artinya untuk Guild 20 pun itu sangat mudah. Itu satu. Nah, karena itu loh, Pancake itu kan sudah monitoring kita udah lama, makanya ya sangat luar biasa tim developer kita itu dimasukkan ke grup VIP-nya developer Pancake gitu. Pokoknya ada yang gitu-gitu langsung kasih aba-aba di grup, suruh gas. Nah, artinya kenapa? Ini kita kita itu istilahnya, saya pun merasakan sendiri bahwasanya komunitas kita itu sangat solid ya kan, dalam artian ayo kita bareng-bareng istilahnya sumbangsih atau untuk ngebit bareng-bareng. Kalau untuk teman-teman sendiri ya saran saya itu cukup 1 cake aja nggak apa-apa, nanti bareng-bareng eventnya tanggal 19 ya, nanti untuk mekanisme biar Bang Dev yang jelasin. Nah, mudah-mudahan dengan kesulitan komunitas kita, insya Allah untuk syarat yang diminta oleh Pancake ini terpenuhi gitu. Tadi pagi itu kita sudah hitung-hitungan dengan komunitas yang segini besar, bukan tidak mungkin kita bisa memenuhi syarat dari yang diminta sama Pancake, pihak developernya Pancake gitu. Nah, nanti kalau misalkan toh kita menang, ya ujungnya ke WSPP, karena likuiditas itu yang masuk itu nggak ukuran, besar banget. Itu dari event cake ya, belum lagi dari demand yang NFT use case 19 ya Kang. Nah, dari event NFT sendiri, demand WSPP itu akan ngalir dari transaksi, dari gacha yang token-token yang mereka akan listing di launchpad kita sendiri. Nah, itu artinya nanti kan juga harga WSPP yang kita idam-idamkan itu sangat mudah untuk up, padahal kita belum listing di market besar loh ya. Ini belum listing kita ini. Hanya di market. Lagi satu Kang. Kenapa? Itu kalau SPP-nya menang di Pancake Swap itu marketingnya buat WSPP itu gede sekali itu. Pasti. Ya, dibantu tim marketing. Bang Dev-nya minta komunitas kita itu cukup 1 cake aja buat support timnya, menunjukkan kekuatan kita itu. Wajibnya 1 ya, tapi kalau mau 3, mau 10 nggak apa-apa. Wajib. Ya, mau jual ginjal bisa. Terus gampang itu nanti kalau sudah ada Bang Zul sama Bang Cukong itu yang terbanyak mereka berdua. Jadi teman-teman cukup 1 aja buat sama-sama mendukung tanggal 19 nanti. Kalau tadi kan yang disampaikan sama Cukong itu ada betul sekali, sudah benar sekali. Jadi ketika nanti kita punya liquidity besar, teman-teman mau ngegantiin biaya cake-nya itu enteng. Kalau punya teman-teman punya staking, teman-teman punya farming, wah udah naik tinggi banget nih WSPP. Mau ngambil ganti yang kemarin di cake nggak apa-apa. Nah, yang penting kita punya volatilitas dulu di sebelum tanggal 19. Satu lagi Mbah, saya lupa. Silakan. Jadi eventnya itu pertama nanti pasti liquidity
kita atau modal yang masuk ke kita itu mungkin itu kan sangat jumbo. Kedua juga bantuan dari promosi dari pihak Cake. Yang ketiga yang pasti ya kita masuk sirup poolnya mereka gitu kan. Jadi ketika stake Cake mendapatkan WSPP, nah, artinya juga cross holder secara otomatis, nah gitu kan. Artinya yang nggak mengenal WSPP, yang mereka holdernya Cake sejati, akhirnya juga ujung-ujungnya tahu apa nih WSPP kan gitu kan. Kok tiba-tiba muncul di sirup poolnya mereka. Nah, artinya juga nanti kan ujung-ujungnya juga holder kita bertambah, price kita juga bertambah. Nah, dan yang perlu teman ketahui hanya hanya WSPP token Indonesia yang hanya WSPP saja yang bisa masuk di tim developernya Pancake itu aja. Jadi Pancake itu selama ini memonitor WSPP karena WSPP ini sangat potensial sekali gitu. Kalau kita ngomong-ngomong yang paling ini ya, kayak ada Bang Sul, ada Cukong, ada Kelvin. Kalau kita mau ngomongin yang paling kecil ya, potensi paling kecil saat kita sudah masuk nanti di eventnya Pancake, nonce-nya yang kita butuhkan, karena Pancake terbesar, Pancake terpercaya, terlepas dari apa kita nanti akan menang atau tidak, tapi nonce dari WSPP di Pancake itu buat kita adalah nilai plus banget. Itu sampai ditongolin, sampai diinfoin sama exchange web terbesar terpercaya saat ini. Wah, itu aduh guys, ya bonus buat kita. Menang nomor 2, yang penting kompak dulu. Kompak, wajib punya satu, ikut event. Yang kita tunggu tuh paling kecil ya. Keuntungan kita yang paling kecil sih itu, nonce-nya itu. Penting banget itu guys. Jangan sampai kita nggak ikut, maksudnya gitu. Ujung-ujungnya kan juga ke WSPP yang kita miliki, toh aset kita yang kita cintai sendiri kan ujungnya nanti. Nah, ini yang besar kan holder ya dari kita sendiri nih, belum bule-bule atau holdernya Cake juga yang buy WSPP belum ini. Nanti ketika mereka sudah berbondong-bondong ya berjubel buy WSPP kita, nah jangan sampai kita itu akhirnya aduh nyesel kenapa nggak stok gitu kan. Kenapa nggak stok dari awal kan gitu. Ya semampunya, sekuatnya teman-teman untuk stok WSPP. Nah, kalau untuk Cake kita saranin cukup satu aja gitu. Kalau WSPP udah hukumnya wajib, teman-teman ini stok semampunya sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi event yang mungkin kita tunggu-tunggu yaitu Burning 2.400 triliun ya Mbah. Ya. Itu impact-nya sangat luar biasa nanti. Itu kalau saya paham, Mbak. Kalau di supply-nya itu market cap kita juga akan bertambah kan? Otomatis kan? Jadi itu akan menjadikan harga kita, market cap kita itu sungguh berkualiti lah. Siap, betul. Artinya teman-teman harusnya sangat kita memiliki WSPP yang di harga sekarang itu masih harga-harga yang sangat murah. Nah, itu justru suatu keberuntungan bagi kita gitu loh. Nah, kita juga difasilitasikan untuk ini biar stake dapat passive income secara daily kan. Nah, ya udah nikmatin aja passive income daily-nya itu. Sampai nanti harganya to the moon sesuai ukuran teman-teman sendiri. Nah, gitu. Kalau info dari Bang Dev sih kill 10-0 targetnya, nah gitu kan. Itu dalam USD ya, Cukong? Gimana, Bro? Itu dalam USD ya, kill 0-nya? Rupiah. Oh. Jadi ingat omongannya Mbah nih. Kenapa, Bang? Jadi ingat omongannya Mbah dulu. Kalau kita flashback gitu kan, ini mau tidak mau, suka tidak suka, nanti event-event orang ketika event ini terus berjalan,
proyek-proyek kita terus berjalan, nanti akan dirilik dengan market luar gitu. Nah, ini salah satunya adalah announcement dari Pancake Web. Nanti kan bule-bule pada masuk juga tuh yang banyak-banyak, Bang. Artinya listing ke Binance pun kayaknya nggak bakalan akhir 2002 nih, Bang. Bisa lebih cepat kayaknya. Amin. Amin, Bansik. Amin. Dan kayaknya Mbak nggak perlu nggak ngeluarin modal nih, kayaknya dari Binance sendiri yang nawarin. Amin ya Allah, amin. Ya itulah kadang-kadang law yang kita sebut law of attraction itu memang real ya. Jadi kadang kalau kita ngomongnya ikhlas, ngomongnya yakin, ngomongnya semangat, berharap ada malaikat yang dengar terus di checklist gitu ya, wes WSPP begini ya, pengennya gitu. Tapi memang gini Bang, memang secara keyakinan saya, terutama saya pribadi lah ya, saya yakin banget tidak ada kerja keras yang sia-sia, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah di saat 1 atau 2 holder WSPP masih hobi berbagi, itu akan membuat jalan kemudahan bagi WSPP. Itu dari pertama kali Mbak bergabung. Mbak yakin banget ketika ada satu atau 2 orang yang masih hobi berbagi di WSPP, itu masih ada jalan kemudahan. Nah, Mbak nggak kebayang kalau teman-teman semua di sini jadi orang yang hobi berbagi. Mbak pikir mungkin akan lebih mudah lagi jalannya. Tapi itu tadi, yakin banget kerja keras tuh nggak ada yang sia-sia. Termasuk kayak teman-teman sekarang ada WSPP Army, sudah mulai berjalan, Mbak juga seneng banget. Mungkin teman-teman ikut capek, teman-teman ikut kerja keras, teman-teman ikut pusing. Tapi ya nggak apa-apa karena ini buat token kita sendiri. Gitu. Ada lagi yang mau dibagi, Mas Cukong? Mungkin petuah-petuahnya atau apa untuk membakar semangat teman-teman. Apa sih yang Cukong? Ini teman-teman kenalin dulu, namanya Cukong Crypto ini. Kalau beli token apapun itu nggak pernah pakai uang sedikit, minimal di atas 200-300 juta. Ya, kita nggak tahu apa keyakinan seorang Cukong merelakan ratusan jutanya untuk nge-hold WSPP, itu perlu kita dengarkan ini. Gitu. Kenapa itu, Kong? Hiperbola, Mbak, no wakal. Gitu loh, hiperbola. Ada lagi, Mbak. Tadi saya membayangkan yang menurut informasi nanti itu apa di Blitz atau di apa itu artinya kalau supaya terbaca yang punya cek ini WSPP Army gimana, Mbak? Atau di wallet nggak boleh kosong? Mekanisme untuk bid nanti biar komandan. Kita nggak tahu nanti ngepool di satu walletnya developer komandan atau gimana, kita kurang tahu. Artinya kita nanti partisipasi untuk semua holder ya wajib 1 kick gitu ya. Nah nanti untuk sisanya kekurangannya nanti biar kita yang nutupin kan gitu kan. Nah untuk mekanisme komandan nanti. Nah ini komandan kemana, Mbak? Masih tidur. Oh. Okay. Paling enggak untuk nambah holder yang di wallet enggak boleh kosong, Mbah ya, walaupun 1 miliar. Betul sekali. Udah ganti lagi namanya Tani Crypto. Enggak, ini second account ketika masih cuma diganti. Itu gara-gara Cukong Crypto itu kan Cukong. Saya kan Tani, jadi Tani Crypto gitu lah. Bukannya masalah pupuk yang kemarin. Idenya dari Bang Cukong itu. Bang, bukannya masalah pupuk. Kayaknya begitu. Yang beli pupuk pakai token kalau Bang Agi ada lagi. Kalau Bang Agi ada lagi kopi kripto.
teman-teman, apa namanya, sebelum kita mengenal WSPP kan, pasti kan kita kan beli token itu pasti kita nggak tahu ini barang secara apa namanya ya, secara tokenomics dan sebagainya yang di BSD scan. Nah, kita kan nggak tahu, tapi kita beli token itu berdasarkan kata-katanya atau FOMO lah istilahnya. Karena mendapatkan cuan yang pendek kan gitu kan. Tapi di WSPP artinya sebelum kita membeli barang itu kita harus mengupas secara luas ya. Jadi ini barang itu apa namanya, kualitasnya bagaimana kan gitu toh. Nah kalau saya melihat WSPP dibandingkan token-token lain, yang pertama yaitu mungkin karena kualitas dari token itu sendiri, dari BSD scan ya kan, desimal 0. Belum lagi juga mendapatkan verifikasi yang luar biasa, Brumax dari CMC bahkan dari BSD scan. Terus juga apa namanya, dari developernya itu tiap hari selalu interaktif, atau nggak ada batasan selai benang. Kayak Mbah Mijan sendiri mungkin kalau nggak ada di WSPP, nah kita tahu artis pasti susah untuk ngubungin, tapi ternyata enak tuh ngobrol tiap hari ya, los gitu kan. Nah satu, kita tahu developernya gitu kan, real. Ya, selama ini kalau kita beli token kan nggak tahu developernya sopo, siapa gitu kan, nggak tahu, berdasarkan kata-katanya FOMO kayak gitu. Nah dari WSPP ini menurut saya pribadi ini sangat lengkap. Nah kenapa tidak kita apa namanya, nggak all in atau istilahnya nggak support gitu loh. Jadi barang WSPP ini sangat layak untuk kita miliki kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya kalau misalkan untuk serok karena dananya mungkin dari gaji dan sebagainya, ya udah, kalau misalkan ada tabungan disisihkan ya untuk investasi di WSPP. Ini bukan, tapi ya tetap aja ya riset teman-teman sendiri. Kalau saya pribadi ini sangat komplit di WSPP ini. Cuman tinggal boomnya, tinggal hype-nya aja ini. Gitu aja sih. Terus Mas Fandi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ini, barangkali biar ini Mas Fandi salah satu dari member VIP-nya WSPP ya guys, pemilik CAS. Iya, ini sebetulnya saya tuh punya WSPP itu sedikit, nggak banyak Mbak. Cuman gara-garanya kenapa saya join WSPP, yang pertama, satu, bawa nama bangsa. Itu yang pertama, Indonesia yang dibawa. Yang kedua, sistemnya lengkap semua. Apalagi saya ngeliat Cukong kan. Saya nggak kenal Cukong itu siapa Cukong, cuman saya tahu orangnya kayak apa. Saya melihat di situ. Terus kita melihat profilnya. Jarang sih token-token altcoin yang kasarnya micin itu yang mau menunjukkan diri, menunjukkan wajah. Dan di sini kita melihat ada Bang Dev, Mas Alfian, ada Mbah Mijan. Siapa sih nggak kenal Mbah Mijan? Seluruh dunia pun kenal kan gitu. Kan begitu. Kita tahu Mbah Mijan itu siapa. Dan kenapa sampai, padahal di pertama WSPP saya tahu itu Mbah Mijannya cuma brand ambassador. Nah, di situ saya masih, kalau brand ambassador ya ngapain, invest dikit aja lah. Cuman tiba-tiba langsung jadi co-founder. Dari situlah saya berkeyakinan ini nggak main-main sebetulnya. Ini nggak main-main, makanya saya gedein lagi investnya. Saya masuk gede lagi di situ. Udahlah, sampai saya mau utang Cukong tuh, belum dikasih utang. Kemudian Dev ngeluarin cas itu, udahlah, masuklah cas. Biarin deh masuk. Karena saya percaya di situ. Karena saya sudah banyak kena scam-scam, kena token-token rug pull, itu banyak sekali. Ada kali 200 juta saya hilang di situ, ada di situ. Terus hancur di Doge, yang nggak ada gunanya kan. Doge itu apa? Ya bukan mau mendiskreditkan, cuman ya kita melihat di Doge itu proyeknya apa gitu. Di situ saya pun juga hancur kena Doge.
Itu. Kemudian karena ini sudah membawa nama bangsa, sistemnya sudah smart DeFi, ditambah lagi ini sudah ada NFT market. Ini sebetulnya langkah awal, ditambah lagi kita mau ada event kan. Kita udah diundang ke Cake, ke Pancake di grup VIP-nya. Itu langkah yang sangat luar biasa untuk token yang baru umur 5 bulan ya, Mbak ya. Ya, Iya. betul. Token yang umur 5 bulan dengan prestasi yang seperti ini tuh sebetulnya nggak main-main. Dan kalau mau jujur, kita ini memang sudah dipantau sama luar. Tinggal tunggu. Benar yang Mas Yukong tadi bilang, kita tinggal tunggu waktu aja sebetulnya. Sabar-sabar aja. 0, kita hilang 2-0, itu nanti akan cepat menuju satunya. Itu skema yang sangat mungkin terjadi. Dan kalau saya sendiri prediksi 3 tahun lah. 3 tahun itu kita akan menyentuh harga terbaiknya, tetapi memang belum Rp1, tetapi itu sudah terbaik. Dan nanti setelah 3 tahun berikutnya, itu akan menyentuh di atas Rp1. Itu aja sih, makanya saya berani all in di situ. Dan semua aset saya sekarang di WSPP. 90% gitu, Mbak. Mantap. Kalau dibandingin Doge, ya fundamental kita itu lebih kuat, lebih jelas. Fundamental Doge itu hanya sebatas pom-pom dari influencer, tweetnya seorang influencer Elon Musk gitu aja sih. Nggak tahu ke depan Doge kayak gimana. Cuman kalau di kita dengan token yang seumur benih jagung, itu kita tergolong cepat loh projectnya. Jadi cepat banget Bang Dev itu kan. Yang pertama smart DeFi-nya itu, kemudian cas keluar. Habis cas keluar, marketplace, ya kan? NFT-nya, NFT DeFi. Nah, terus kemudian GameFi yang terakhir. 2 hari yang lalu itu sudah ditelepon sama pihak ini Kryptonite. Nah, itu kan dia mau bantu loh. Itu pihak luar, bule itu kan pihak luar itu mau bantu secara gratis untuk game kita. Jadi nanti kita itu bermain game juga digaji. Nah, artinya mendapatkan daily passive income. Yang ujung-ujungnya kita itu nge-hold WSPP pasti kita dapat gaji, istilahnya gitu loh. Jadi entah kita mau stake, entah kita mau play game, bermain game, terus kemudian untuk hold di NFT-nya, atau mungkin juga partisipasi di cas, yang ujung-ujungnya kita mendapatkan daily passive income. Nah, terutama untuk NFT sendiri. NFT sendiri itu kan supply-nya terbatas. Nah, kita nggak ada salahnya untuk memiliki itu, nah, gitu kan. Nah, artinya NFT yang saya miliki dengan yang dimiliki Mbah Mijan itu sangat berbeda. Jadi nggak ada tiruannya sama sekali, nah, gitu kan. Dari segi smart kontraknya udah beda gitu kan. Terus itu naiknya juga berkali-kali lipat. Misal kalau kita belinya NFT itu misalkan 100 miliar WSPP. Itu nanti 2 bulan atau 3 bulan itu harganya bukan 100 miliar WSPP lagi, pasti akan naik lagi karena memang supply-nya sangat terbatas. Yang dijual NFT-nya itu adalah apa? Fungsi. Jadi ketika kita memiliki NFT kita miningkan, kita mendapatkan WSPP, gitu kan. Jadi yang kita jual adalah fungsinya, gitu kan. Ada lagi yang NFT hanya sebatas collection kan, hanya sebatas barnya ini ya udah aku beli. Kan kita nggak ada rewardnya kan. Nah ini apa nggak worth gitu, nggak worth it gitu kan. Kalau yang NFT yang ditawarkan oleh WSPP itu adalah NFT DeFi. Jadi kalau kita punya, kita stake, kita mendapatkan WSPP, ujungnya kita mendapatkan gaji gitu loh. Gaji harian dari WSPP. Jadi nggak ada salahnya kita hold WSPP, kita mainkan aset kita gitu. Dan kita tunggu harga yang kita inginkan. Harga di Betul. apa ya? Dari Bang Developer. Bang Zul kan jarang on cam nih, coba on cam. Bang Zul dari Malaysia ya guys. Jangan Mbah, biliknya gelap. Semua proyeknya WSPP nih pasti punya perhitungan kan. Ini
Bang Aginya jadi ke Malaysia nanti Tanggal 28. 28 ya tanggalnya. Mm-mm. Jadi teman-teman di sini kita sama-sama doakan kesehatan Bang Agi, kelancarannya pergi dan pulang ya. Ada itu bagus itu. Saya bertiga nanti sana sama adik saya. Kebetulan pertukaran pelajar Bang Jul di sana adik saya. Ya semoga semuanya dipermudahkan. Sama-sama kita doakan ya teman-teman. Itu ada urusan sama Michael juga kan itu. Mm-mm. Sama Bang Jul juga neneknya semoga cepat sembuh Bang Jul.